Analis. Setelah sekian lama, akhirnya Bios Himasi hadir kembali untuk kalian semua. Di podcast ini kita bakal ngobrol santai, tapi tetap berbobot tentang gimana sih awal mula Bios terbentuk dan kenapa bisa comeback tahun ini. Dan yang lebih spesial lagi, kali ini Bios Himasi hadir kembali di bawah naungan Kabinet Arkatala yang seirama dengan filosofi mereka, terang membumi langkah yang pasti. Nah, sebelum kita ngobrol bareng narasumber, kenalin, aku Salsabila Putri dari Stambuk 2024, Divisi Hubungan Masyarakat Kabinet Arkatala. Nah, di episode spesial comeback kali ini, kita sudah kedatangan tamu-tamu luar biasa yang punya peran besar di BIOS dari masa ke masa. Sudah hadir dua alumni yang juga dulu turut membangun dan menghidupkan BIOS di awal masa perjalanannya. Ada Bang Muhammad Anif Habibullah ST. Nah, Bang Anif ini juga lulusan dari Sistem Informasi dan sempat menjabat di Himasi sebagai Wakil Ketua Umum Himasi periode 2019-2020 dan beliau juga anggota pengurus Dewan Pengawas Himpunan Himasi periode 2021-2022. Nah, Bang Anif juga punya proyek film nih yang akan tayang nanti tanggal 23 Oktober yang berjudul Maju Seram Mundur Horor. Teman-teman bisa nih nanti ikutan nonton. Nah, beliau juga punya series yang berjudul Gelas Kaca. Bang Anis juga merupakan host podcast di podcast Gojek Merah. Lalu selanjutnya ada Bang Usnul Fikri ST. Nah, Bang Usnul ini juga lulusan dari Prodi Sistem Informasi yang punya pengalaman kerja sebagai Kepala Depo di CV Catur Barata. Dan Bang Usnul juga lulusan dari Bootcamp Digital Marketing. Kalau di Himasi, beliau merupakan Kadif Bidang Humas periode 2020-2021 dan juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Himpunan Himasi periode 2021-2022. Beliau juga punya proyek yaitu membuat strategi digital marketing untuk Kopi dari Hati UIN KM 3.5 Palembang dan juga membuat strategi digital marketing untuk Titik Laundry Jogja. Nah, kita sapa dulu nih abang-abang alumni kita. Halo Bang, selamat datang semuanya. Halo. Lalu juga sudah hadir demisioner bidang Infokom dari kabinet sebelumnya yang turut menjaga semangat BIOS di masa transisi. Ada Kak Natania Ratu. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Halo Salsa, halo semuanya. Alhamdulillah kabar aku baik. Dan tentu saja tidak ketinggalan dari bidang Infokom Kabinet Arkatala yang saat ini menjabat sekaligus penanggung jawab BIOS 2025. Ada Bang Zaki Ikhwan. Halo Bang, apa kabar? Halo Salsa, halo semuanya. Terima kasih, saya baik-baik saja. Oke. Nah, keren banget ya. Lengkap sudah narasumber kita hari ini mulai dari para pendiri, penerus sampai penggerak BIOS yang baru. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih tentang gimana awal comebacknya BIOS, pasti banyak juga nih sobat analis yang penasaran sebenarnya BIOS itu apa sih dan dari mana awal mula bisa terbentuk. Yuk kita bahas bareng sama abang-abang kita yang dulu juga dari bagian awal lahirnya BIOS. Kita ke Bang Anif dulu nih. Sebelum kita bahas comebacknya BIOS nih Bang, boleh dong ceritain ke mendengar sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan BIOS sendiri itu Bang? Soalnya kan abang ini bisa dibilang cikal bakal dari awal lahirnya BIOS nih. Oke. Ya, sorry. Jadi cikal bakal BIOS didirikan. Kita bilang kalau BIOS adalah kita bisa ngeklaim kalau emang kita termasuk adalah pendiri BIOS. Ya. Karena apa? Karena aku ingat momen di saat malam beberapa tahun lalu di satu kafe gitu di Batupat. Di Batupat kita ngumpul dan kita membicarakan evaluasi dari bidang kita yaitu Infokom gitu. Tapi juga di situ kita nemuin pergerakan baru nih. Kita ingin ada wadah untuk kreativitas dari mahasiswa sistem informasi. Okay, ya. Nah, singkat cerita kita bikin namanya BIOS. Kepanjangan BIOS tuh kita ambil dari Broadcasting Information of System.
Nah, makanya namanya BIOS gitu. Termasuk di situ ada Bang Husnul, ada Bang Eka Nirsansa, terus ada Bang Fajar Amri, dan ada Muzakir juga kalau nggak salah. Jadi kita ngumpul, kita buat satu wadah itu, dan terus kita juga buat catatan resmi kalau pendiri dari BIOS adalah kita, supaya dari kalian yang mahasiswa-mahasiswa sekarang, periode sekarang juga mengetahui kalau memang kita ada program yang kita bentuk di periode kita, itu ada BIOS gitu. Mungkin bisa inilah bisa dicek gitu aja. Oke Bang. Nah Kak, boleh juga nggak nih Bang diceritain gimana sih awal mula terbentuknya BIOS di Himasi waktu itu nih? Apakah ada momen khusus yang akhirnya melahirkan ide untuk Abang membuat BIOS? Ya, yang seperti kita tahu di beberapa sistem informasi itu kan banyak yang memiliki ide kreatif dan banyak ide liar yang dimiliki gitu. Jadi di bidang aku dulu kemarin yang dipimpin oleh Bang Eken, kayak Bang, kenapa nggak kita menciptakan satu wadah untuk mensosialisasikan, mengaplikasikan dari ide-ide tersebut dari mahasiswa informasi sendiri gitu kan. Jadi ini mungkin berangkat dari kesuntuan di malam itu ya. Jadi kita tuh kayak nggak ada kegiatan di malam itu. Oke, kita ngumpul yuk, kita bahas bla bla bla, nongkrong santai gitu. Nah, dari pembicaraan nongkrong santai dan tidak punya tujuan itu, memiliki tujuan. Jadi istilah kata halusnya itu kayak suntuk. Nah, suntuk. Jadi di malam itu suntuk. Jadi kita seperti itu. Jadi kalau emang momen khusus itu, kesuntuhan itu tadilah yang kita bilang itu sangat-sangat momen khusus hingga terjadinya BIOS sampai sekarang. Yang melahirkan ide gitu dari suntuk tadi ya kan Bang? Nah, kami penasaran juga nih Bang, apa sih sebenarnya tujuan utama saat pertama kali BIOS ini dibentuk Bang? Ya, tujuan utama kita kan seperti memimpin Indonesia, bukan bercanda. Jadi tujuan utama kita tuh ya tadi yang aku bilang, kita mengaplikasikan ide-ide kreatif dari mahasiswa sistem informasi. Aku ingat ada beberapa konten yang pernah kita bikin, itu mungkin di zaman itu lagi hits gitu, kayak tentang sistem informasi sendiri, tentang kegiatan juga. Jadi tujuannya tuh mempromosikan, Himasi ini ada awareness bagi beberapa himpunan yang lain, beberapa himpunan sistem informasi di Indonesia juga. Dan kalau kita bilang tujuan utamanya itu supaya Himasi ini bisa lebih dikenal gitu. Ya, tujuan utamanya itu memang untuk kita lagi gitu. Jadi dari kita untuk kita juga, gitu sih. Sekarang mau nanya nih ke Bang Husnul gitu. Waktu awal masa BIOS dulu nih Bang, seperti apa sih Bang kayak semangat sama suasana teman-teman yang lain di dalamnya ini? Mungkin ada cerita menarik nih dari Bang Husnul yang dari Bang Anif yang berkesan sampai sekarang. Hal menarik kalau menurut aku pribadi, apapun yang kita mulai baru, menurut aku itu sudah jadi hal menarik, karena pada saat itu belum bisa dibilang belum ada yang aktif. Jadi aku sangat tertarik ketika biasanya memberikan, karena ternyata bukan cuma aku sendiri pada saat itu yang kayak media sosial ini, teknologi ini mesti kita manfaatkan gitu. Terus lihat juga dari banyak kreativitas yang teman-teman dari SI yang bisa dibilang belum bisa tersalurkan, jadi kita wadahkan. Bisa dari BIOS ini tersalurkan. Terus dulu pada saat itu ada beberapa konten yang yang kayak Bang Adi bilang, ada konten yang pada saat itu hits, itu kayak ada konten storytelling, kayak ya diambil genre yang mungkin romansa, anak kuliah segala macam. Terus juga kita pernah bikin pada waktu itu podcast belum ada videonya, jadi kita juga coba buat podcast di Spotify. Itu kalau nggak salah ada 2 episode, memang itu buat hal yang udah ada nonton juga. Ada lucu-lucunya juga, tapi bisa dibilang berbobot kayak gitu.
Iya sempat nonton juga sih bang podcast abang itu yang di Spotify itu. Nah sekarang aku mau menutup sesi ini dengan satu pertanyaan nih untuk semuanya. Bagi masing-masing abang pribadi nih, apa sih arti BIOS dalam perjalanan sebagai mahasiswa sistem informasi? Dan abang juga bisa diberi harapan dan pesan-pesan khusus nih buat BIOS ke depannya. Mungkin dari aku dulu. Oke. Kalau Bang Andi itu bakal panjang, soalnya cukup relate sama karir dia sekarang ya. Iya. Jadi daripada aku ketimpa dengan karirnya Bang Andi sekarang, jadi aku mau ngomong. Kalau menurut aku harapannya BIOS menurut aku pribadi arti BIOS di aku itu wadah pertama yang memang memfasilitasi aku dalam memanfaatkan media sosial teknologi benar ya. Tambah lagi kalau pada saat itu zamannya itu TikTok belum se-eksis sekarang, belum seramai sekarang. Terus kita cuma bisa memanfaatkan Instagram pada saat itu. Terus harapan aku untuk teman-teman atau kawan-kawan yang bakal melanjutkan BIOS, mudah-mudahan ini berkepanjangan ya, nggak ada yang sampai angkatan berapa begitu. Karena melihat keadaan media sosial sekarang, untuk kegiatan apa namanya bisa dibilang have fun, main-main itu bisa diduitkan. Iya benar banget. Jadi harapannya itu ini bisa diseriuskan terus ke depannya, kali aja bisa menghasilkan jadi pemasukan tambahan pemasukan tambahan buat dari masinya juga. Ditambah lagi bisa menjadi pencetus dari teman-teman yang memang punya kreativitas tapi tidak ada platformnya gitu. Jadi harapannya BIOS bisa membantu teman-teman yang punya kreativitas, entah itu apapun itu bisa disalurkan ke BIOS. Jadi semua orang bisa tahu kalau Imasi itu sekeren ini loh. Iya benar banget ya, benar banget bang. Oke. Nah bang dari bang Anip nih. Ya, ini pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi gini, canda terus dulu. Tapi gini, di waktu itu kita mungkin Bang Eken juga dan beberapa kita sangat-sangat sadar ketika ini ada perkembangan besar dari sosial media dan ternyata kita ada harapan tuh untuk mengenalkan Himasi lewat berbagai cara gitu, termasuk dari BIOS gitu. Jadi yang pingin kita lakukan kemarin itu sangat-sangat nah itu kan dulu, jadi sangat-sangat nggak bisa sangat ingin, kayaknya kita bisa deh untuk ngenalin Himasi lagi nih dalam bentuk konten gitu. Jadi kayak kalau kita track dari konten ini dari BIOS, oh yang bikin ada Himasi. Nah itu intinya. Jadi ada beberapa tujuan kita. Yang pertama kan pasti itu menyalurkan ide kreativitas dari mahasiswa informasi kan. Iya benar. Jadi memang mungkin kemarin pas waktu pendirian di setahun pertama gitu, itu kurang tersosialisasikan gitu. Karena kita belum memiliki ilmu yang sekarang gitu, kayak ternyata ada loh strateginya untuk menaikkan konten, menaikkan ini, membuat ini kreatif, semua ada. Nah, kalau harapan aku di sekarang dengan banyak ilmu, banyak pengetahuan yang disebar luaskan secara gratis, seharusnya ini bisa jadi momentum dari Himasi untuk membuat ulang gitu. Aku sangat-sangat appreciate kepada kalian karena dari banyaknya ide konten, ide lain dengan nama yang bisa dibuat baru dengan tujuan gitu, tapi kalian memilih untuk meningkatkan BIOS sendiri gitu. Jadi oh kita udah ada BIOS nih, kenapa nggak ini aja yang kita naikkan gitu. Jadi harapan aku semoga ini lebih berkembang dari masa-masa sebelumnya,
Karena kita tahu masih sebelumnya tadi yang dibilang Punul juga kita ada konten dari romance di Instagram, terus kita ada podcast Spotify yang memang jatuhnya umurnya cuma 2 episode gitu. Tapi yang kita harapkan untuk sekarang apa yang kalian lakukan seharusnya lebih berhasil daripada sebelum-sebelumnya. Gitu aja sih. Oke, luar biasa banget ya dari cerita Bang Adib dan Bang Husnul. Kita bisa ngerasain banget kalau BIOS ini tuh bukan cuman proyek media, tapi juga bisa jadi ruang belajar, berkarya, dan berproses bareng teman-teman Himasi. Terima kasih banyak Bang sudah berbagi banyak pengalaman dan semangat yang pastinya jadi inspirasi buat generasi BIOS berikutnya. Nah, teman-teman analis, setelah kita tahu nih bagaimana BIOS terbentuk dan berkembang di masa awal, sekarang kita mau lanjut nih ke segmen berikutnya, yaitu masa vakum BIOS selama 2 tahun. Kita bakal dengar langsung dari Demisioner Pengurus Bidang Infocom tentang apa yang terjadi selama masa vakum itu. Dan bagaimana sih semangat BIOS bisa tetap dijaga sampai akhirnya bisa bangkit kembali. Sudah ada Kak Ratu nih, Kak Ratu. Tapi aku dengar nih Kak, BIOS nih sempat vakum nih waktu itu. Kenapa tuh Kak bisa sempat berhenti pada masa Kakak itu? Sebelum aku jawab, aku mau izin dulu buat Bang Hanif dan Bang Husnul untuk ngejawab dari pertanyaan Salsa ya. Nah, yang Salsa bilang tadi itu benar, BIOS itu sempat vakum di sekitar 2 tahun ke belakang. Nah, dan aktif terakhir tuh di sekitar tahun 2022. Iya. Nah, dan kenapa alasannya itu? Karena gini kan, di suatu organisasi itu kan ada yang namanya regenerasi anggota. Iya, Nah, dan di mana posisi anggota dari Infocom itu juga pasti berubah. Nah, peran-peran dari mereka juga khususnya itu mungkin bisa dibilang fokusnya hilang lah gitu. Dan di kala itu juga Himasi berfokusnya itu banyak fokus kayak di kegiatan akademik lain. Nah, jadi untuk sementara itu BIOS tertunda lah. Jadi fokus di BIOS ini nggak ada yang fokus terhadap BIOS ini sendiri gitu. Oke. Jadi kurang ini sih, dan kurang SDM pada saat itu, minat terhadap broadcasting di kalangan mahasiswa sistem informasi itu, khususnya di anggota Himasi itu minim. Jadi kurang adalah orangnya gitu. Iya. Kalau misalnya Kakak boleh jujur lagi nih ya, waktu itu Mas sempat nggak ngerasa sedih atau nggak kehilangan gitu pas BIOS berhenti? Kalau misalnya ditanya sedih atau enggaknya, mungkin pasti ada, dan aku juga ngerasa ada yang miss, ada yang kurang, karena yang kayak dibilang sama alumni kita, BIOS itu wadah, tapi BIOS itu bukan hanya sekedar proker dari bidang Infocom. BIOS itu adalah wadah di mana semua mahasiswa sistem informasi itu bisa menuangkan kayak ide kreativitas mereka. Jadi itu kita bisa nge-branding lagi itu Himasi itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ditanya sedih atau enggak, pasti aku ngerasa sedih gitu, kayak ada yang kurang nih gitu. Iya. Sedangkan peluang untuk kita bisa memamerkan lah gitu kan. Ya, memamerkan kayak karya kita, terus prestasi-prestasi mahasiswa sistem informasi itu kan banyak gitu. Kayak kenapa enggak untuk kita tuangkan di BIOS ini gitu. Oke. Dan kalau misalnya Kakak bisa jujur lagi nih ya, menurut Kakak pelajaran paling berharga dari masa vakum tersebut apa Kak? Untuk pelajaran yang bisa aku ambil selama vakum itu banyak sih, terutama soal proses dari gimana kita konsisten untuk menjalankan sesuatu yang ingin kita wujudkan ke depannya. Ibaratnya kan aku nih udah ngeplan BIOS, udah menstrukturkan nih BIOS ini bakal gini-gini ke depannya. Tapi kalau di tengah-tengah dan di ujung-ujung ketika aku dapat problem dari kanan, dari kiri, belakang, depan, tapi aku nggak bisa ngejalankan itu kayak sama aja bohong gitu. Dan kurangnya komunikasi. Karena kan kita ini kan sebuah tim gitu. Ya, harus komunikasi itu penting. Nah, ya betul. Jadi kalau misalnya kita nggak solid, komunikasi kita kurang, nggak mau mendengarkan pendapat satu sama lain, itu kayak eksekusinya pasti bakal gagal gitu. Jadi tadi kayak emang dari pelajaran itu sih kita bisa tahu kayak kenapa BIOS ini bisa vakum tersebut. Nah itu ya, itu menjadi faktor besarnya gitu. Ya. Kenapa bisa BIOS itu vakum gitu. Dan pelajaran yang bisa aku ambil ya itu gitu. Oke, yang kayak tadi Kakak bilang pasti kan kayak banyak nih ya respon dari segala macam arah ya kan. Iya, betul. Gimana nih Kak respon dari teman-teman Himasi atau alumni nih ketika tahu bahwa BIOS ini sempat berhenti nih?
untuk respon ya, Iya. respon dari alumni, respon dari Demis Himasi, terus respon dari kalangan mahasiswa informasi lainnya gitu. Iya. Sebenarnya aku kemarin tuh sempat shock karena dari beberapa banyak yang nanya, loh BIOS tuh kemana gitu, BIOS kok nggak aktif lagi, sedangkan terus kok nggak ada updatean lagi terbaru dari Pada BIOS. kecarian Iya, gitu pada ya, kan? kecarikan. Sementara kita tuh kayak yang dibilang Bang Husnul, kita punya Spotify, kita punya IG di BIOS itu sendiri. Iya. Cuman kan udah sempat vakum. Nah, di situ sih aku yang kagetnya karena ternyata dari mereka ini semua menanti-nantikan juga BIOS itu untuk comeback. Nah, gitu. Jadi kayak ya udah sih, aku banyak dengar keluhan respon dari mereka ya kayak gitu untuk nanyakin BIOS itu sendiri gitu. Oke, jadi kayak ternyata nih BIOS ini bener-bener ninggalin kesan banget gitu ya kan? Iya, betul. Tapi aku penasaran juga nih Kak, setelah banyak dapet respon kayak gitu tuh tadi kan, apakah semangat BIOS dari kalian buat ngelanjutin BIOS lagi tuh kayak mulai muncul lagi gitu? Pasti kalau misalnya ditanya apa namanya, apa tadi, keyakinan atau apa? Kayak ini semangat. Semangat dari aku Dari untuk responnya. melanjutkan impian yang aku buat ini. Ya. Sejujurnya pasti ada, karena ditambah nengok dari ide-ide dan prestasi-prestasi mahasiswa sidang formasi itu sangat-sangat amat banyak. Nah, jadi aku kemarin sempat buat plan bahwasannya tuh BIOS itu kita itu bakal memberikan wadah untuk mahasiswa sistem informasi yang memiliki prestasi, bakat, ide lain dari sebagainya itu untuk dituangkan ke dalam BIOS ini sini. Nah, gitu. Jadi kan kita tuh kan bisa bisa nge-branding, bisa nge-branding Himasi untuk kedepannya, untuk lebih luas lagi gitu. Salah satunya dari BIOS ini tadi ya. Iya. Kak? Dan juga betul. bisa berbobot gitu ke orang kan, kayak misalnya mahasiswa sistem informasi ini bisa gimana mereka Nah, prestasinya betul, gitu. seperti itu. Oke. Nah, kalau kakak lihat sekarang nih ya kak, BIOS nih akhirnya beneran comeback. Pernah nggak kebayang waktu itu kalau BIOS nih bakal hidup lagi dan yang dengan versi yang lebih matang? Kalau misalnya ekspektasi aku sih bakal balik lagi, tapi ya mungkin nggak tahu kapan waktu yang pas untuk comeback. Dan aku juga nggak expect bakal secepat ini gitu, karena kan kita bisa lihat untuk minat dari untuk broadcasting ini kan susah kita cari gitu, apalagi di kalangan mahasiswa informasi. Itu aku akui susah, dan aku bersyukur BIOS ini tuh bisa comeback di waktu yang singkat gitu, dan semoga bisa menjadi keberlanjutan ke depannya gitu. Oke, nah kalau misalnya kakak bisa ngomong nih ke diri kakak waktu itu yang lagi ngerasa sayang karena BIOS nih aku nih, kakak nih mau kasih pesan apa nih buat BIOS? Oke, kalau pesan aku pribadi buat BIOS itu sebenarnya lebih sabar aja dan lebih konsisten, karena kayak aku bilang di awal, sesuatu yang ingin kita wujudkan itu harus lebih konsisten aja gitu, karena kan kan kita biasa itu sering nih semangat di awal gitu kan. Nah, ujung-ujungnya kita ketika udah Di dapat tengah-tengah jalan gitu, ketika kayak udah dapat kita- problem segala macam, kita kayak nggak tahu nih mau ngelanjutinnya gimana, kita nggak punya plan B Kayak kemungkinan. membara di awal aja. Iya, jadi kayak semangatnya tuh di awal, dan kalau bisa untuk kedepannya itu lebih, pokoknya kayak terstruktur gitu. Jadi kita bisa lebih mengevaluasi lah gitu, nah atau pokoknya kita melanjutkan gitu. ya saling evaluasi aja ke depan. Nah tadi kan pesan untuk BIOS nih kan Kak, kalau kata-kata untuk BIOS apa tuh kira-kira? Kata-kata nih. Iya, Oke, kata-katanya mungkin dong Kak Ratu. kata-katanya dikit aja ya. Mungkin kita hanya perlu waktu untuk tumbuh sebelum kita bersinar lagi. Paham! Aduh, manis banget sih dengernya ya kan. Dan bener banget sih, kadang kita tuh butuh jeda buat balik dengan versi terbaik kita. Kayak BIOS sekarang nih, yang akhirnya bangkit lagi dan lebih menyala lagi dari sebelumnya. Oke. Ternyata bener banget, setelah masa jeda itu, akhirnya BIOS beneran bangkit lagi di tahun 2025 ini. Nah, penasaran nih, gimana sih ceritanya BIOS bisa comeback dengan semangat baru ini? Kita sudah ada penanggung jawab BIOS tahun 2025 ini. Nah, Bang Zaki, apa sih yang akhirnya membuat BIOS bisa bangkit lagi di tahun 2025 ini? Apakah ada momen tertentu atau dorongan khusus nih yang bikin kalian yakin buat ngehidupin BIOS lagi? Nah, sebelumnya memang ada sih dorongan khusus nih yang membuat kami ingin menaikkan BIOS tersebut. Ya itu kayak yang dibilang Kak Artu tadi itu kan,
banyaknya dari pihak-pihak alumni, pihak-pihak demisioner, dan juga teman-teman kita nih, kan teman-teman kabinet kami juga dan kabinet-kabinet sebelumnya, yang memang itu memang mereka tuh ingin BIOS ini naik lagi, pengen ada sebuah, kita di Maksud Bang Husnul Bang Hanif, ada sebuah wadah di mana mahasiswa tuh dapat menyuarakan suara mereka, dapat menyuarakan gagasan inspiratif dan kreativitas mereka. Jadi itu salah satu dorongan khusus yang saya rasa bisa tuh jadi sebuah inspirasi untuk menaikkan BIOS itu sendiri lagi. Oke, dorongan khusus dari sekitar abang yang Iya, dari juga lingkungan ya, kan? sistem informasi dan juga lainnya. Gitu. Oke, nah, Comeback BIOS kali ini kan di periode Kabinet Arkatala kan. Benar. Nah, menurut abang sendiri nih, seberapa besar peran Kabinet Arkatala dalam mendukung kebangkitan BIOS ini? Jujur ya, peran Kabinet Arkatala ini lumayan besar karena tanpa dukungan dari Kabinet Arkatala ini, tanpa dukungan dari Kabinet Arkatala, justrunya untuk menaikkan BIOS ini hanya sebatas mimpi aja gitu kan. Makanya untungnya berhubung program ini dari Infocom juga kan, dan dibantu juga dari pihak-pihak divisi humas. Jadi untuk menaikkan ini itu bukanlah hal yang sekedar mimpi dari saya bilang tadi kan, dengan dibantu oleh Teras dan Kabinet Arkatala. Itu sama-sama membersamai, merangkul lah kita, mensupport untuk lain. Iya benar. Jadi untuk menaikkan itu Kabinet Arkatala juga berperan lumayan besar untuk menaikkan BIOS lagi. Oke, nah sekarang kan BIOS nih hadir dengan konsep barunya kan, yang lebih segar dan relevan. Boleh nggak diceritain seperti apa sih konsep BIOS, konsep yang dibawa BIOS tahun 2025 ini? Dan mungkin ada perbedaan dari konsep BIOS sebelumnya? Kalau konsep yang kami bawa itu, kami berfokusnya itu tadi seperti saya bilang untuk menyuarakan atau untuk memberikan wadah dan kepada mahasiswa informasi yang mempunyai, nggak harus berprestasi lah, atau mahasiswa informasi yang mempunyai gagasan lah itu kan. Mau sharing-sharing ide. Iya, sharing-sharing ide, mungkin nggak harus sekitar di akademik ataupun non akademik gitu kan. Banyak lah pokoknya cakupannya kan. Ngobrol bareng juga. Nah, dan untuk yang membuat perbedaan dengan konsep kabinet sebelumnya itu seperti Kak Ratu bilang tadi, kami itu lebih terstruktur alhamdulillahnya, dan juga lebih banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak gitu kan, untuk lebih mempolish gitu pihak, mempolish konsep yang akan kami bawakan ini. Oke. Gitu. Nah, kalau ngomongin konsep baru nih ya, pasti ada juga dong tantangan waktu kalian ngemulai nih, karena kan kalian ini bisa dibilang mulai lagi nih dari nol ya kan. Wah. Tantangan terbesar apa nih yang kalian hadapi selama proses kebangkitan BIOS ini? Wah, kalau tantangan sih lumayan banyak ya, dari berbagai pihak, dari berbagai arah lah kita bilang kan. Cuman syukurnya kami dapat menanggulangi tantangan tersebut. Tidak lain, untuk tantangan itu tidak bisa disebut satu persatu. Cuman saya bersyukur ini saya bilang tadi, dari berbagai pihak, dari Kabinet Arkatala sendiri itu juga, dari pihak-pihak divisi lain dapat mensupport, memberikan komunikasi yang jelas, dan juga mengevaluasi lebih dalam lagi untuk menanggulangi tantangan tersebut. Jadi fokusnya juga ke BIOS gitu. iya, dan fokusnya ke BIOS, alhamdulillahnya. Jadi untuk polish tadi saya bilang kan, untuk menamatkan bukan bahasanya sih, ngerti tapi kan. Nah, jadi itu tantangannya yang alhamdulillah tantangannya dapat kami tanggulangi pada akhirnya gitu. Ditangani benar. Karena emang banyak dapat dorongan dan dukungan dari sekitar gitu ya. Iya benar. Jadi lingkungan itu sangat sangat berpengaruh untuk BIOS comeback ini. Oke. Dan di balik semua itu pastinya kan ada harapan besar nih untuk BIOS ke depannya. Kalau boleh tahu visi atau arah BIOS 2025 ke depan ini seperti apa sih Bang? Apakah ada rencana kolaborasi atau segmen baru ataupun target khusus nih yang ingin dicapai? Untuk target kedepannya itu kami mempunyai banyak target, dan kami berharap juga bisa mengkolaborasi tidak hanya di lingkungan Unimal saja. Kami juga berharap bisa kolaborasi untuk di luar sana gitu, di luar daerah dari Unimal. Di luar kampus ya, siapa tahu kampus-kampus lain ingin berkolaborasi dengan kami akan bersedia. Juga untuk target kedepannya kami berharap
BIOS ini tidak hanya sekedar yang kayak tadi dibilang sama abang-abang alumni kita, tidak hanya sekedar 1-2 episode saja. Iya. Kalau bisa tuh sampai ke depan-depannya gitu lah, sampai Terus lanjut gitu iya, ya. sampai Iya, misalnya betul. Kak Ratu jadi alumni, Kak jadi alumni, amin. salah satu ada alumni kan? Berarti ada generasi Ada generasi berikutnya, ya, kita yang tetap tergenerasi gitu sampai Jadi ke nggak depannya. cuma di sini aja, nggak Iya. ngestak lah. Iya, Iya, ngestak, tetap di sini benar-benar. aja. Itu untuk langkah awal yang kami ingin ambil untuk BIOS ke depannya. Gitu. Oke, keren banget ya. Jadi Nah. biasanya itu nggak cuma jadi media internal gitu, Benar. tapi dia juga jadi wadah untuk mahasiswa, bareng belajar dan berkreasi. Ya. Iya benar. Nah, terakhir nih Bang, mungkin Abang bisa kasih pesan untuk teman-teman mahasiswa sistem informasi nih, supaya mereka nih juga bisa ikut berpartisipasi dan mendukung BIOS 2025 ini. Nah, untuk yang saya ingin sampaikan ya, untuk teman-teman analis nih, jangan malu sih kalau misalnya mempunyai gagasan atau ide yang mereka ingin sampaikan gitu kan. Karena apa? Kreativitasnya, karena BIOS ini menyediakan wadah untuk kalian gitu. Jadi jangan sungkan gitu. Ingat kata Baskara, cari suaramu gitu. Oke, kalau ini apa Bang? Asik, Kalau asik, kita asik. cari gagasanmu gitu. Nah, seru banget ya ngobrol sama Bang Zaki soal kebangkitan BIOS 2025 ini. Iya, betul. Ternyata di balik komitnya BIOS ada semangat baru, ide segar, dan dukungan besar pastinya dari KB dan Arkatala. Oke. Wah, makin semangat ya ngedengernya. Dari konsepnya aja udah kelihatan kalau BIOS 2025 ini bakal jadi ruang kreatif yang seru banget. Nah, sebelum kita menutup nih episode podcast kali ini, aku mau nanya nih, ada nggak nih tambahan lagi dari alumni kita nih? Mulai dari Bang Anif dulu. Nggak ada tambahan. Oke. Jadi gini, kalau tambahan dari aku ya, kita kan sama-sama berproses, kita sama-sama membangun kembali gitu. Iya. Yang namanya membangun, yang namanya berproses bersama mungkin tidak mudah. Jadi intinya kita cari esensinya, terus kita satukan dari visinya. Jadi kita tahu nih ujungnya visinya kemana, dan sama-sama tahu nih visinya apa. Jadi supaya semua berkaitan, inline dengan visi, semua bergerak dengan tujuan yang sama, jadi lebih mantap lagi. Satu tujuan. Gitu aja sih kalau dari aku. Terima kasih. Apa nama ini Glenn? Nama siapa? Arkatala. Kabinet Arkatala. Kabinet Arkatala, pokoknya terima kasih udah membangun kembali BIOS ini. Pokoknya nanti kita belajar banyak lagi bareng-bareng supaya lebih maju ke depannya. Gitu aja. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Bang Anif. Sekarang boleh nih dari Bang Usnul. Kalau dari aku mungkin tambahan dari semua orang karena itu pertanyaan itu ini kan bakalan jadi apa namanya jadi sebuah konten karena itu pertanyaan tidak biasanya kayak gimana pikirannya gitu. Jadi jangan sampai menyinggung siapapun, sampai menyinggung pihak manapun. Iya. Kalau kita tahu kalau berbicara kita itu kan bukan ada waktunya itu. Nah, sampai kayak tujuan kita itu malah berhasil atau apa itu karena itu terus lagi karena ini bergerak di bidang industri kreatif bisa dibilang kreatif itu nggak ada matinya, jadi manfaatkanlah dari Iya, bakalan terus berkembang pastinya. sudah ada itu bias sama lain. Jadi aku jamin ini bakalan menjadi portofolio kalian yang sangat bagus dan sangat kompeten nanti yang bakal kalian pakai kita bekerja satu hari nanti. Karena kan mungkin nggak serba digital, serba teknologi, serba apa sih yang nggak punya media sosial sekarang gitu. Kita sudah punya Facebook, orang yang aja mungkin tahu depan yang kita punya TikTok mungkin. Karena kan teknologi secepat itu, berpengaruh itu, jadi jangan sampai ketinggalan, manfaatkan apa yang ada dan limpahkanlah semua kreativitas yang kalian punya di media atau platform yang udah ada di mati. Oke, terima kasih banyak buat Bang Usnul.
Wah, luar biasa banget nih harapan dan semangat dari semuanya. Dan semoga BIOS terus jadi wadah yang gak cuma menyalakan kreativitas, tapi juga jadi sumber inspirasi untuk mahasiswa sistem informasi. Terima kasih banyak kepada Bang Anif, Bang Usnul, Kak Ratu, dan Bang Zaki yang sudah berbagi banyak cerita hari ini. Dan untuk sobat pendengar, jangan lupa pantengin terus konten BIOS Himasi selanjutnya, DM atau komentar top yang ingin kalian dengar, follow Instagram Himasi, Instagram BIOS Himasi, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Himasi Unimal. Jangan sampai ketinggalan ya. Saya Salsabila Putri pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam kreatif dari BIOS. Selamat. Bye. Dadah.